Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 918 billion dolar atau naik sekitar 0,54%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.131, Ethereum 1.296, BNB 268, XRP 0,45, Cardano 0,34, Solana 27, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,059 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, walaupun ada dua yang merah, Solana dan BNB. Sisanya hijau, walaupun kenaikannya nggak terlalu signifikan guys, yang kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Yang paling tinggi kenaikannya cuma XRP hampir 2% di 1,98 ke harga 0,45 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, not like China, Hong Kong reportedly wants to legalize crypto trading. Jadi lagi-lagi guys, ada berita baik. Kali ini datangnya dari Hong Kong dan highlight-nya di sini adalah tidak seperti China. Hong Kong katanya nih guys, katanya pengen melegalkan crypto trading. Hong Kong Securities Regulator wants to allow retail investors to invest directly in virtual assets and reconsider current crypto trading requirements. Jadi mereka mengatakan ini katanya regulator security dari Hong Kong bahwa mereka akan nanti memperbolehkan gitu ya, atau baru berencana sih guys, belum benar-benar dilaksanakan tapi baru berencana untuk memperbolehkan para retail investor untuk berinvestasi secara direct atau langsung ke virtual asset, dan juga mereka akan mengconsider kembali tentang peraturan crypto trading di Hong Kong. Dan ada juga beberapa hal lainnya yang perlu kalian ketahui di sini. Di SFC official also mention a few other legal initiative targeting the development of the crypto ecosystem in Hong Kong, including a policy introduced in January to allow service providers to sell certain crypto-related derivatives. Jadi, nanti di bulan Januari gitu ya, ini rencananya di bulan Januari, bahwa mereka akan memperbolehkan gitu ya, para service providers itu atau penyedia jasa, ini nggak didetail penyedia jasanya itu siapa, untuk menjual certain crypto-related derivatives. Oke? Kemudian, the regulator has also been reviewing whether to allow retail investors to invest in crypto-related exchange-traded funds. Jadi, mereka juga mengevaluasi kembali gitu ya, apakah mereka akan memperbolehkan atau tidak nanti retail investor untuk berinvestasi di crypto ETF. Jadi tentunya ini adalah sebuah berita besar lagi guys, dimana kita melihat yang mungkin dulunya Hong Kong juga, ya kita nggak bisa bilang mereka anti gitu ya, cuman yang kita tahu adalah China, daerah China mereka nge-ban semua yang berkaitan dengan kripto, tapi kali ini Hong Kong sepertinya lebih open-minded gitu ya, dan merasa kemungkinan kalau misalnya kita lakukan hal tersebut gitu ya, atau kita terus nge-ban cryptocurrency, kita bakalan ketinggalan kereta nih, gitu kan. Yang lainnya udah mulai start masuk, kitanya malah lagi nge-ban. Jadi ya dengan adanya hal ini, mudah-mudahan gitu ya, nanti China juga bisa jadi berubah pikiran, tapi kita ya mungkin itu masih sekedar asumsi gitu ya. Kalau misalnya ternyata China berubah haluan guys, dari yang awalnya nge-ban, kemudian udah mulai melunak, misalnya udah memperbolehkan walaupun mungkin masih dengan regulasi yang ketat, itu adalah sebuah berita yang akan sangat besar menurut saya. Oke, jadi diawali dari Hong Kong dulu, ya mudah-mudahan nanti tetangganya nyusul. Kemudian yang kedua, three historically accurate Bitcoin on-chain metrics are flashing bottom. Jadi di sini kita bakalan update lagi untuk beberapa data on-chain yang udah pernah kita bahas sebenarnya beberapa bulan yang lalu gitu ya. Dan sebenarnya yang satu ini bukan data on-chain gitu ya, nanti akan ada beberapa data on-chain lainnya, tapi ini adalah perbandingan gitu guys, antara beberapa bear market sebelumnya, jika kita bandingkan dengan bear market kali ini. Kalau kalian perhatikan ini ada chart yang berwarna-warni gitu ya. Yang hitam ini adalah yang di cycle 2013. Yang merah adalah cycle sekarang, yang biru adalah cycle 2017, sedangkan yang warna biru gelap ini adalah di cycle 2013 juga.
Jika kalian perhatikan gitu ya, kita ambil yang dua di sini saja deh, yang di sini nggak usah gitu ya. November 2013 gitu ya, yang berwarna hitam di sini, kita mendapatkan ada bear market yang juga cukup lama, dan ini bertahan selama 407 hari guys, dan drawdown-nya itu di 85% dari all time high-nya. Oke, sedangkan di tahun 2017 kita melihat sebenarnya tidak berbeda jauh guys. Kita melihat peak di tahun 2017, kemudian kita membuat bear market, dan kita bertahan di bear market selama 364 hari. Oke, kurang lebih terpaut hampir 2 bulan lah, 2 bulanan dari cycle 2013 gitu ya. Tapi 364 tambah 30 harusnya ya kita cuma beda sebulan lebih gitu. Beda sebulan lebih. Drawdown-nya tapi mirip guys. Dari yang 2013 itu drawdown-nya 85% menjadi 84%. Oke. Dan kali ini kita sudah melihat durasi bear market-nya itu adalah di 342 hari. Dengan drawdown-nya itu 71,3%. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari segi harinya, dari perspektif harinya, itu sebenarnya sudah mendekati guys. Kalau katakanlah kita ambil rata-ratanya misalnya di sekitaran 380 hari, ya berarti kita masih ada kurang lebih 1 bulanan lagi sebelum pada akhirnya kita akan menemukan bottom bear market. Tapi tentunya ya ini hanya sekedar informasi saja, kemungkinan besar juga kalian tidak akan memanfaatkan informasi ini untuk menentukan ya bottomnya bakalan di sebelah mana. Tapi ini adalah data historis guys. Oke. Dan memang ada kemiripan gitu ya, di setiap cycle itu biasanya kita ya 1 tahunan berada di bear market sebelum pada akhirnya kita mencapai bottomnya. Dari segi drawdown-nya sendiri, ya memang kita masih melihat bahwa drawdown sebelumnya itu rata-rata masih lebih dalam gitu ya, rata-rata 85%, makanya banyak orang bilang gitu ya, setiap kali bear market itu biasanya kita terkoreksi rata-rata 85%. Tapi untuk yang sekarang itu masih 70-an%, sehingga itu juga menjadikan salah satu alasan orang-orang mengatakan bahwa kita masih akan drop sekali lagi, karena kita belum mencapai 85% gitu, belum drawdown-nya sampai 85%. Tapi yang perlu kalian ingat gitu ya, bahwa ya bisa jadi kali ini berbeda gitu kan, tapi ya itu cuman mungkin harapan saja. Karena gini, karena kalau kita berkaca dari top bull market di bulan November kemarin, apakah kalian masih ingat berapa banyak orang yang beranggapan bahwa 100.000 dolar per Bitcoin itu sudah hampir pasti ketika kita break di all time high yang baru? Karena menurut mereka kita akan membuat parabolic move gitu. Setiap cycle ada parabolic move-nya. Tapi pada kenyataannya, di November 2021 kemarin, kita tidak melihat ada parabolic move ke atas. Nah, kita kemudian langsung menuju ke bear market. Nah, sebaliknya, orang-orang juga selalu mengatakan, setiap kali kita masuk ke bear market, kita selalu akan mendapatkan drawdown 85%. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita akan mengulangi hal yang sama, ataukah kita akan mengulangi yang di November kemarin, di mana semua orang expect bahwa kita akan ke 100.000, membentuk parabolic move, tapi tidak terjadi. Sebaliknya sekarang, orang-orang sebagian besar sudah expect gitu ya, bahwa kita akan drop sekali lagi, mungkin menuju ke 12.000, 10.000, ada yang bilang 13, 15, banyak sekali versinya. Tapi, apakah itu akan terjadi? Mungkin baru kita bisa jawab ketika kita sudah berada di cycle berikutnya. Nah, untuk data on-chain-nya sendiri, kita ada beberapa di sini. Di sini adalah 3 ya. Pertama adalah MVRV Z-Score. Sekali lagi, ini adalah indikator-indikator yang secara historis itu terlihat cukup akurat gitu ya, untuk memperlihatkan ke kita area-area yang udah sangat baik untuk start melakukan akumulasi. Beberapa kali terakhir kalau kita perhatikan dari tahun 2012 kemarin ketika kita menyentuh area kotak hijau di sini, itu sudah merupakan area yang sangat baik untuk start akumulasi guys. Walaupun belum tentu ini pasti bakalan fix bottom-nya ya. Tapi itu sudah area yang baik untuk start melakukan akumulasi. Di sini kalau kalian perhatikan, oke, walaupun kita sempat menembus sedikit ke bawah gitu ya, tapi ketika kita menyentuh kotak hijau ini biasanya sudah merupakan area yang baik untuk start melakukan akumulasi. Nah, kita kemudian membentuk bull cycle berikutnya. Di cycle 2015-2016 juga sama. Ketika kita masuk ke bear market, kita melihat MVRV score-nya berada di area kotak hijau ini dengan jangka waktu yang cukup lama, sebelum pada akhirnya kita juga membentuk cycle baru lagi. Sama lagi di cycle berikutnya kita melihat di tahun 2019,
ketika kita masuk ke bear market, kita juga melihat MVRV score yang berada di area kotak hijau ini mungkin bertahan selama beberapa bulan sebelum pada akhirnya kita juga membentuk cycle yang baru. Nah, kali ini guys, kita juga mengulangi hal sama dengan beberapa kali sebelumnya terjadi gitu ya. Kita juga udah memasuki area kotak hijau di sini dan kita juga kurang lebih sudah bertahan selama beberapa bulan gitu ya. Itu adalah yang pertama. Kemudian dari segi reserve risk-nya juga sama, kita juga melihat data ini menunjukkan bahwa kita udah berada di keadaan yang cukup undervalue dan udah merupakan area-area yang baik lah untuk melakukan akumulasi gitu ya. Ini juga merupakan data yang kalau kalian perhatikan cukup akurat untuk ngasih kita area-area yang baik untuk start akumulasi gitu ya. Setiap kali kita menyentuh ke angka-angka sekitaran 0,01 ini, itu biasanya sudah merupakan bottom bear marketnya. Terakhir kali kita melihat di 2016, kemudian kurang lebih di sekitaran 2020 di sini ketika Black Swan event disebabkan oleh COVID-19, dan kali ini kita malah udah break di bawah area tersebut guys. Oke, jadi ini justru menunjukkan bahwa ini adalah area yang lebih baik lagi untuk start akumulasi kalau kita bandingkan dengan tahun 2015-2016. Dan juga ada Bitcoin Bull Multiple yang juga sama menunjukkan yang tadi kita sudah sebutkan juga bahwa kita melihat semua data on-chain gitu ya, menunjukkan antara dua saja guys, antara kita sudah berada di bottom bear marketnya, atau kalau tidak kita sudah sangat dekat dengan bottom bear marketnya. Kalau kalian kubu yang mana guys? Kalau kalian apakah masih merasa kita sudah pasti akan drop sekali lagi, ataukah kalian merasa kita sudah berada di bottom bear market dan kita akan start untuk building momentum dari sini? Kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, yang berikutnya ini juga mungkin salah satu chart yang udah sering banget kalian lihat gitu ya. Ini adalah psychology of a market cycle. Walaupun tentunya ini hanya gambaran generalnya guys, gitu ya. Dan kita nggak bakalan tahu persis juga sebenarnya kita berada di fase yang mana. Tapi at least kita bisa mendapatkan beberapa clue lah gitu. Oke, beberapa clue. Kalau ini menurut pandangan saya pribadi ya guys, kalau euforia itu kita udah nggak mungkin berada di fase euforia gitu ya. Euforia itu ketika kita berada di 69.000. Sedangkan complacency itu ya kita mungkin berada di sekitaran kemarin 58, 57 itu masih di tahap ini. Kemudian anxiety, ya ini mungkin ketika kita berada di 40-an ribu. Denial itu mungkin kita berada di sekitaran area 30-an ribu kemarin. Orang-orang masih beranggapan, oke, 30 ribu harusnya bakalan bertahan, itu adalah support yang sangat kuat, berkali-kali kita bertahan di area sini, jadi nggak mungkin bakalan turun lagi, denial gitu kan. Kemudian ketika drop dari 30 ribu, bisa jadi kita masuk ke udah fase panic gitu ya, panic mode, ketika orang panic selling gitu ya, sehingga membuat market drop hingga 20 ribu. Oke? Ketika 20.000 udah kesentuh gitu ya, kita mendapatkan sedikit bounce, kemudian kita drop dan jebol dari 20.000 menuju ke 17.000. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah 17.000 ini masih di dalam tahap panic atau kita sudah melewati fase capitulation? Oke, tapi kalau menurut chart ini, kita masih ada dua fase lagi gitu guys. Setelah capitulation atau kapitulasi gitu ya, masih ada fase anger dan depression. Oke, kalau saya lihat gitu ya, untuk sekarang posisinya kita nggak di fase panik lagi gitu guys. Kenapa? Itu udah lewat. Fase paniknya itu udah lewat. Orang-orang yang panikan gitu ya, yang weak hands, rata-rata sudah keluar semua. Jadi menurut pandangan saya gitu ya, kita sekarang berada antara fase capitulation gitu ya, atau fase anger. Tapi pandangan kalian gimana guys? Kalau pandangan saya, yang beberapa di sini udah nggak mungkin gitu. Oke, euforia, complacency, anxiety, denial, panic itu harusnya udah lewat. Antara kita berada di sini, atau depression. Tapi kalau depression saya agak ragu gitu ya, karena kita belum melihat orang-orang kayak merasa, aduh udahlah, nggak usah lagi deh di kripto gitu kan, nggak naik-naik harganya. Tapi gimana menurut pandangan kalian? Apakah kita berada di fase capitulation, anger, depression? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih mencari exchange untuk melakukan diversifikasi aset, saya rasa Bybit bisa menjadi salah satu yang kalian consider, karena di sini kalian akan bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ditawarkan. Selain kalian bisa trading NFT, di sini kalian bisa trading spot, bisa trading futures, kalian bisa staking fleksibel dengan APY yang tinggi, kalian juga bisa ikutan launchpad gitu ya, dengan yang kalau misalnya kalian lihat secara historis, launchpad-nya itu biasa menghasilkan 400%, 500%, bahkan ribuan persen dalam satu minggu pertama. Jadi semua itu bisa kalian lakukan di Bybit kalau misalnya kalian tertarik untuk
memanfaatkan berbagai fitur tersebut. Terlebih lagi mereka lagi adakan event di mana kalian kalau trading di spot itu nggak perlu bayar fee sama sekali. Kalian bisa aja langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Karena dengan mendaftar dengan link tersebut, kalian berkesempatan memenangkan reward hingga 60-an juta rupiah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chart guys, dan saya pengen mulai update dari beberapa chart selain Bitcoin dulu ya. Pertama adalah dollar index. Di mana untuk dollar index sendiri, kita melihat sebenarnya di weekly candle itu closingannya terlihat cukup baik loh guys. Di mana kita melihat ada bullish engulfing di sini, oke. Dan ini adalah potensial double top di weekly chart. Walaupun tentunya masih sangat prematur ya untuk kita katakan ini adalah sebuah double top, tapi ini kita berpotensi mendapatkan pattern double top, baru potensi gitu ya. Terlebih lagi kalau kita perhatikan, sudah ada 3 minggu kita mencoba untuk mampu break di atas area 114 guys, tapi tiga-tiganya itu kemudian mendapatkan rejection. Alias kita memang melihat banyak sekali sellers di sekitaran area di sini, oke? Dan kalau misalnya ditanya soal momentum bulls, kita pasti udah tahu juga bahwa bulls, kalau kita lihat dari segi indikatornya saja, memang kita melihat sudah ada bearish divergence tercipta, alias momentum bullish-nya tidak lagi sekuat ketika berada di sini. Oke, kita mulai melihat pelan-pelan bull momentum mulai melemah gitu ya. Dan kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil di 4-hour chart, sebenarnya dari segi price action-nya itu masih not too bad gitu ya. Kita masih bisa aja mendapatkan bounce ketika kita mungkin menuju ke area support di sini gitu ya. Baru dari sana kita mungkin akan melihat lagi keputusan market bakalan seperti apa. Untuk sementara gitu ya, untuk sementara saya bisa melihat US dollar index mungkin akan terkoreksi terlebih dahulu ke sekitaran area di sekitaran sini minimal 109 sampai 110 atau bahkan ke trendline di sekitaran 108. Kalau misalnya kita sampai mampu breakdown dari area di sini, ini adalah jackpotnya guys. Oke, karena kalau misalnya hal tersebut terjadi, bisa jadi kita akan melihat relief rally besar-besaran di market. Oke. Itu adalah untuk US dollar index. Tapi kalau misalnya guys, kita melihat di minggu depan, kita justru mampu break gitu ya dari area trendline di sini, kemudian kita consolidate di atas area ini, maka senario di mana kita akan terkoreksi ke dalam sini, itu kemungkinan akan terinvalidasi dan kemungkinan besar kita akan menunjukkan kenaikan, kemungkinan akan kembali nge-retest ke upper trendline dari ascending broadening wedge di sini, gitu ya. Kemudian kalau kita misalnya cek dari stock market US sendiri, sama juga kita melihat dari segi weekly chartnya, kita mendapatkan closing weekly candle juga yang cukup menarik gitu ya. Ada bullish candle dengan body candle yang full gitu. Dan kalau misalnya kita perhatikan, kita mendapatkan bounce yang lumayan signifikan ketika kita menyentuh ke sekitaran area 3.500. Dan kita zoom in ke 4-hour chart dan 1-hour chart, sebenarnya ya ini kita mendapati ada sebuah pergerakan di mana ada impulsive move disertai ada corrective move. Dan sepertinya kita akan mendapatkan impulsive move berikutnya ke atas. Nah, kalau misalnya pertanyaannya sampai kemana, maka kita bisa mungkin memanfaatkan beberapa indikator juga. Salah satunya adalah Fibonacci retracement. Yang pertama, kita akan mendapatkan area yang sangat signifikan nanti di sekitaran 3.900 guys. Kenapa 3.900? Karena pertama ini akan ada Fibo 0,5-nya. Selain itu, kita juga akan melihat ada area horizontal resistance di sini. Jadi kalau misalnya kita mampu melakukan break di atas area tersebut, itu adalah pertanda baik juga menurut saya. Kalau misalnya kita juga mengandalkan trend line di sini, ya kita sekarang sebenarnya belum sempat untuk break ya di atas area tersebut. Dan kalau misalnya kita sampai mampu guys untuk mampu break di atas area di sini, ini adalah menurut saya pertanda bahwa kemungkinan besar kita akan revisit kembali ke sekitaran area 3.900. Baru dari sana kita akan ngelihat apakah market memutuskan untuk mampu break dari atas ini ataukah kita akan kembali mendapatkan rejection dari sana gitu ya. Tapi either way gitu ya, kalau misalnya kita mampu break dari sini, ini adalah tentunya suntikan confidence juga untuk para investor dan bisa jadi itu akan berpengaruh ke harga kripto nantinya, yang untuk sementara sebenarnya merupakan aset kelas yang paling tidak volatile selama beberapa minggu terakhir guys. Kalau misalnya kalian cek untuk sekarang beberapa hari belakangan, itu forex gitu ya, metal seperti emas dan lain sebagainya, stok itu semuanya volatil. Justru sekarang kripto yang sedang tidak volatil gitu. Kita hanya bergerak antara range
20.000 sampai ke 18.500. Ya, memang membosankan gitu ya, tapi apa boleh buat. Kadang-kadang memang ini adalah fase yang perlu kita lalui sebagai seorang trader dan juga investor. Kalau memang kita pengen sukses di dunia investasi dan trading gitu ya. Kenapa? Karena memang ada 3 fase. Fase bullish, fase bearish, fase sideways. Nah, kita sekarang berada di fase sideways yang memang secara teori ya merupakan fase yang paling membosankan guys. Kita bolak-balik di sekitaran area yang sama, diikuti juga volume yang kecil, tapi ya mudah-mudahan ya segera mungkin kita melihat akan ada volume meningkat lagi dari sini. Nah, saya juga kemarin sempat sampaikan ke teman-teman semua bahwa kita akan melihat Bitcoin option expiry yang besar kemarin sekitaran 510 juta dolar. Dan kemungkinan kita akan melihat semacam pergerakan yang anomali di market. Dan itu kita lihat terjadi di sini guys. Kita melihat ada semacam pergerakan zigzag di sini. Ini yang saya sampaikan kemarin, kalau misalnya teman-teman mau trade pun pastikan gitu ya. Pastikan kalian menerapkan stop loss yang ketat. Oke? Untuk sementara secara midterm tidak ada yang berubah sama sekali. Saya masih expect gitu ya, minimal Bitcoin akan meretest lagi ke sekitaran area di sini. Dan juga mungkin bisa akan breakout dari sini, kemudian kita akan menuju lagi ke sekitaran area 20.300-an. Ini adalah senario yang menurut saya mempunyai probability paling tinggi guys. Oke. Tapi kalau misalnya nih guys, kita tidak mampu maintain di sekitaran area 19.000 lagi di sini, atau misalnya minggu depan di hari Senin Selasa gitu ya, kita melihat Bitcoin kembali breakdown dan kemudian membuat bearish continuation pattern, maka bisa jadi kita akan kembali ke sekitaran area 18.500 sampai 300 gitu ya. Kalau ini jebol gitu ya, apalagi kalau di 4 hour ataupun daily chart kita melihat dia closing di bawah area ini, ya tentunya itu bukan berita baik yang pengen kita lihat gitu ya. Karena bisa jadi kita akan membuat lower low yang baru setelahnya. Tapi untuk sementara gitu ya, senario yang tadi saya sampaikan itu masih menurut saya cukup valid gitu ya. Saya masih expect bahwa semua yang terjadi di sini itu hanya corrective move dari impulsive move di sini. Impulsive move diikuti corrective move, biasanya diikuti lagi sebuah impulsive move gitu ya. Minimal ya kita mungkin akan nge-retest area high di sini. Kalau tembus ya kita kemungkinan nyampe ke sekitaran 20.300. Pertanyaannya, apakah dalam minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan mampu break dari area range di sini? Ya mudah-mudahan ya guys, mudah-mudahan, karena udah mungkin cukup lama juga dan bosan juga kita berada di sekitaran area range di sini. Jadi untuk sementara gitu ya guys, karena kita juga berada di weekend, otomatis volume juga tidak akan terlalu besar. Ya relax dulu lah guys, nggak usah terlalu capek-capek mantauin market dulu gitu ya. Jadi volume juga kemungkinan Sabtu Minggu ini nggak terlalu besar, otomatis nggak make sense gitu ya untuk kita mencari setup, apalagi kita berada di pertengahan area support and resistance di sini. Kecuali kalian sempat buy kemarin di sekitaran area golden pocket ya, mungkin pernah kita mention juga beberapa kali sebelumnya di sekitaran area di sini gitu ya. Walaupun sempat ke fake out sedikit ke bawah, tapi pada akhirnya kita kemudian langsung recover lagi ke atas. Kalau kalian sempat buy di sekitaran area di sana ya selamat gitu ya. Pesan saya cuma satu aja, secepatnya kalian geser stop loss kalian ke arah entry. Jadi untuk sementara, untuk short term-nya guys, short term banget, saya bisa melihat Bitcoin akan terkonsolidasi sedikit di sekitaran area di sini, oke? Baru dari sini kemungkinan kita akan at least nge-retest ke sekitaran area 19.400 gitu ya, minimal ya. Kalau ini mampu break, maka saya rasa kita akan mempunyai chance yang cukup besar untuk melanjutkan kenaikan menuju ke sekitaran 20.300 sampai 400 minimal, oke? So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.